Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai Group and Community Therapy. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Cindy Sofitri dengan NIM 200701603. Kemudian yang kedua ada Eis Diahningrum dengan NIM 200701607. Yang ketiga ada Reviana Yuniarsi dengan NIM 20070161010. Dan yang terakhir ada Rahman Sukrul Goni dengan NIM 20070161042. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai definisi grup terapi. Jadi, menurut Joseph 2007 mengenai terapi kelompok atau grup terapi ini merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang terlatih atau memiliki kualifikasi. Terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulus bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Jadi, terapi kelompok ini suatu psikoterapi, suatu metode terapi yang dilakukan sekelompok orang, sekelompok pasien. Nah, dalam kelompok tersebut mereka bersama-sama berdiskusi satu sama lain, berdiskusi mengenai pengalaman masalah mereka, kemudian menuangkan ide ataupun memberi dukungan, support. Dalam diskusi tersebut ini ada yang memimpin dan diarahkan oleh seorang terapis. Penekanan terapi kelompok ini adalah memahami gangguan dalam relasi interpersonal dan mengurangi gangguan itu ya dalam setting kelompok. Nah, anggota terapi kelompok ini biasanya berkisar dari 5 sampai 10 anggota. Baik, yang selanjutnya mengenai tujuan grup terapi. Tujuan grup terapi yang pertama tujuan umum, yaitu meningkatkan kemampuan uji realitas, kemudian membentuk sosialisasi, meningkatkan fungsi psikologis, kemudian meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara reaksi emosional dengan perilaku defensif, kemudian membangkitkan motivasi bagi kemampuan fungsi kognitif dan afektif. Kemudian ada tujuan khusus, ini yang meningkatkan identitas diri, kemudian sebagai penyaluran emosi, kemudian meningkatkan keterampilan hubungan sosial. Dan yang terakhir ada tujuan rehabilitatif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan hidup mandiri, kemudian sosialisasi di tengah masyarakat, empati, kemudian meningkatkan pengetahuan problema hidup dan penyelesaiannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eis Diahningrum. Terima kasih. Saya, Eis Diahningrum, akan melanjutkan penjelasan dari Cindy. Proses pelaksanaan grup terapi. Yang pertama ada tahap intake. Terjadi kontrak, persetujuan atau komitmen antara petugas kesehatan dengan klien untuk melakukan kegiatan perubahan tingkah laku. Melalui kelompok selain itu adanya kesadaran baik yang dihasilkan dari pengungkapan masalah oleh klien sendiri atau berdasarkan penalaran situasi oleh petugas kesehatan. Yang kedua ada tahap asesmen dan perancangan intervensi pemimpin kelompok bersama anggota kelompok mengidentifikasikan permasalahan, tujuan kelompok, serta merancang rancangan tindakan pemecahan masalah. Yang ketiga ada tahap penyeleksi anggota. Penyeleksi anggota harus dilakukan terhadap orang-orang yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari struktur kelompok dan keterlibatannya dalam kelompok. Yang keempat ada tahapan pengembangan kelompok bertugas. Kesehatan harus memainkan peranannya aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan harapannya. Yang kelima ada tahap evaluasi dan terminasi evaluasi. Tidak selalu dilakukan pada tahap akhir suatu kegiatan. Pada tahap evaluasi terjadi pengidentifikasian atau pengukuran terhadap proses dan hasil kegiatan kelompok secara penyeluruh. Berdasarkan hasil evaluasi, maka tahap terminasi dapat dilakukan. Kemudian peranan terapis dalam terapi kelompok, mempersiapkan program terapi, yaitu sebelum melaksanakan terapi aktivitas kelompok, perawat harus terlebih dahulu membuat proposal. Proposal tersebut akan dijadikan panduan dalam melaksanakan terapi aktivitas kelompok. Kelompok yang dapat disusun meliputi deskripsi, karakter, klien,
masalah psikologis, tujuan dan landasan teori, persiapan alat, jumlah terapis, waktu pelaksanaan, koordinasi ruangan, serta uraian tugas terapis. Yang kedua ada sebagai leader atau coach leader, meliputi tugas menganalisa atau mengobservasi pola-pola berkomunikasi yang terjadi dalam kelompok, membuat anggota kelompok untuk menyadari dinamisnya kelompok menjadi motivator, membantu kelompok menunjukkan tujuan, membuat peraturan, serta mengarahkan dan memimpin jalannya terapi aktivitas kelompok. Yang ketiga ada sebagai fasilitator, sebagai perawat, ikut serta dalam kegiatan kelompok sebagai anggota kelompok dengan tujuan memberikan stimulus pada anggota kelompok lain agar dapat mengikuti jalannya kegiatan. Yang keempat sebagai observer. Tugas seorang observer meliputi mencatat serta mengamati respon penderita, mengamati jalannya proses terapi aktivitas, dan menangani peserta atau anggota kelompok yang drop out. Yang kelima, mengatasi masalah yang timbul saat terapi, yaitu masalah yang mungkin timbul adalah kemungkinan timbulnya subkelompok, kurangnya keterbukaan, resistensi baik individu atau kelompok, dan adanya anggota kelompok yang drop out. Cara mengatasi masalah tersebut tergantung pada jenis kelompok terapis, kontrak, dan kerangka teori yang mendasari teori aktivitas tersebut. Yang terakhir ada program antisipasi masalah, merupakan intervensi psikologi yang dilakukan untuk mengantisipasi keadaan yang bersifat darurat, emergensi dalam terapi yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Kemudian definisi community therapy, pengertian teori community menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Departemen Sosial 2003, komunitas terapik adalah suatu lingkungan di mana sekelompok individu yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mereka mampu mengubah perilaku yang selama ini tidak sesuai dengan norma-norma sosial ke arah perilaku yang diterima oleh norma masyarakat. Dengan kesemangat bersama yang tinggi, mereka saling mendukung dalam mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang dapat berfungsi sosial dan produktif. The therapy community adalah gaya pengobatan yang melibatkan keseluruhan pribadi yang proses pengemuliaan 7 tantangan individu untuk memiliki kehidupan yang penuh positif dengan hubungan yang mendukung sehat dan bekerja dengan memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reviana. Saya Reviana Yuniarsi, NIM 20070160010 akan melanjutkan penjelasan terkait 5 pilar therapeutic community atau terapi komunitas. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa Departemen Sosial menjelaskan 5 pilar program therapeutic community atau the 5 pillars. Konsep lingkungan keluarga pengganti atau family milieu konsep. Ada 1. Konsep lingkungan keluarga pengganti. Konsep ini bertujuan untuk menyamakan persamaan di kalangan komunitas supaya bersama-sama menjadi bagian dari sebuah keluarga. Lingkungan sosial dalam terapi komunitas dianggap sebagai sebuah keluarga di mana setiap staf serta residen merupakan anggota yang mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua ada tekanan teman sebaya atau peer pressure reversal. Para residen yang sebelumnya mempunyai kecenderungan untuk mengajak rekan sebaya melakukan hal-hal yang negatif dibimbing oleh rekan sebaya lainnya untuk mendorong dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan perbuatan yang positif. Proses ini mengutamakan tekanan dari teman sebaya dalam kelompok. Yang ketiga, sesi-sesi terapeutik atau therapeutic session.
Sesi terapi bertujuan untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dari residen dalam rangka membantu proses kepulihan. Setiap kegiatan yang dilakukan residen selalu diarahkan untuk membentuk perilaku, antara lain disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian untuk mendukung proses pemulihan mereka. Yang keempat, sesi-sesi keagamaan dan spiritual atau religious and spiritual session. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keyakinan mereka, serta untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama yang mereka anut. Yang terakhir itu konsep menjadi panutan atau role modeling. Menjadi panutan memiliki maksud bahwa setiap residen belajar menjadi panutan bagi residen yang lain, sehingga di masa mendatang mampu memberikan keteladanan. Proses pembelajaran menjadi panutan memudahkan residen belajar dan mengajar mengikuti keteladanan residen yang sudah sukses. Pembahasan selanjutnya terkait yang dibutuhkan pada terapi komunitas. Yang pertama, sebuah rasa komunitas. Apa sih komunitas itu? Komunitas mempunyai arti bagian dari lembaga atau program kelembagaan dan lebih penting dari pengguna lingkungan. Terapi komunitas mengandung suatu ruang untuk mempromosikan rasa kesamaan selama kegiatan kolektif, pengobatan atau layanan pendidikan, kecuali individu konseling harus disampaikan dalam komunitas sebaya. Yang kedua, ada tim atau staf pada terapi komunitas medik. Pada terapi komunitas berperan melayani sebagai peran positif dengan menunjukkan perilaku yang diharapkan dan mencerminkan nilai-nilai dan ajaran masyarakat. Pastinya ajaran yang bernilai positif. Yang ketiga, bekerja sebagai terapi dan pendidikan. Konsisten dengan pendekatan swadaya. Terapi komunitas, semua anggota dari terapi komunitas bertanggung jawab untuk sehari-hari dalam hal manajemen fasilitas dan pekerjaan yang dirancang untuk pendidikan dan efek terapi. Yang keempat, ada kelompok sebaya pertemuan, pelatihan kesadaran, dan pelatihan pertumbuhan emosi. Sesi pertemuan adalah terapi utama untuk kesadaran kelompok dan mempertinggi sikap tertentu atau pola perilaku yang perlu diubah. Kelompok-kelompok lain fokus pada membantu anggota mengidentifikasi perasaan dan mengekspresikan mereka secara tepat dan konstruktif. Perspektif terapi community atau perspektif terapi komunitas. Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Nafsa Departemen Nasional, terbagi menjadi 4 perspektif. Antara lain, yang pertama, perspektif terapeutik community terhadap adiksi. Adiksi dipandang terapi komunitas sebagai gangguan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek dan fungsi seseorang. Gangguan tersebut dapat berupaya munculnya masalah dalam cara berpikir, gangguan perasaan, pola pikir yang tidak realistik dan tidak terorganisasi, nilai-nilai kehidupan yang tidak jelas dan kurang mantap, kurang keterampilan sosial dan vokasional, dan kualitas moral serta spiritual yang rendah. Dalam pelaksanaan therapeutic community, residen dianggap baru memulai proses pemulihan apabila mempunyai sikap tanggung jawab terhadap perilaku dan gaya hidup. Oleh karena itu, mereka dibimbing untuk 1. Mampu mengambil keputusan yang benar dan pilihan yang tepat dalam hidup. Yang kedua, menerima bahwa mencapai pemulihan itu
adalah tanggung jawab mereka. Yang ketiga, meningkatkan komitmen untuk berubah. Yang keempat, membulatkan tekad untuk terus hidup bebas narkoba, mampu membiayai gaya hidup yang bermanfaat untuk diri sendiri serta orang lain. Dalam perspektif therapeutic community terhadap adiksi, menurut penelitian tidak hanya sugesti yang mempengaruhi untuk kesembuhan individu dalam terbebas dari pengaruh narkoba, tetapi juga komitmen, tekad yang kuat untuk terus hidup bebas dari narkoba dan mengubah pola hidup sendiri. Bahwa adiksi tidak hanya sugesti, toleransi, dan gejala putus zat yang dapat ditangani lewat perawatan medik, tapi melibatkan pengaruh penyalahgunaan narkoba dalam pikiran, emosi, dan perilaku residen. Itu menurut Departemen Sosial pada tahun 2003. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah yang ketiga, perspektif therapeutic community. Terhadap pemulihan perspektif therapeutic community, pemulihan adalah proses perubahan identitas dan gaya hidup. Adiksi dipandang sebagai gangguan atau penyakit kronis, dan karena itu pemulihan ialah bersifat relatif dan makin baik. Proses pemulihan merupakan proses yang penting, di mana seorang residen yang benar-benar sembuh dan menemukan kembali identitas diri serta perubahan gaya hidup. Dalam proses pemulihan, motivasi, kesediaan, dan komitmen merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang sangat penting untuk kelancaran proses pemulihan. Yang keempat, perspektif therapeutic community terhadap peran keluarga. Dalam perspektif therapeutic community terhadap peran keluarga memiliki tujuan, yaitu menyediakan wadah bagi orang tua untuk memperoleh dukungan, menyediakan sarana bagi orang tua untuk belajar cara-cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di dalam keluarga, memberdayakan orang tua untuk mampu mengembalikan keharmonisan di dalam keluarga, membina orang tua untuk menjadi pendukung proses pelayanan. Tujuan tersebut berdasar dari pemikiran bahwa setiap keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap penyalahgunaan narkoba dan pemulihannya. Proses pelayanan yang efektif, khususnya untuk remaja, harus melibatkan anggota keluarga terdekat dan penyalahgunaan narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf terutama dalam hal penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.